Hai, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Oke guys, kali ini saya akan menunjukkan satu buku yang bikin saya sedih. Ini dia. Sedih karena saya nggak bisa baca, karena hurufnya pakai huruf kanji, katakana, hiragana saya nggak bisa baca. Tapi buku ini memang menyedihkan, karena buku ini ditulis oleh seorang yang pada masa sekolahnya SMP melakukan pembunuhan berantai terhadap sejumlah anak sekolah dasar. Beneran, jadi semacam biografi ya, autobiografi dari sang penulisnya. Untuk menggali lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya. Di-subscribe ya belum, dan terima kasih yang udah subscribe, udah komen, udah like, udah share juga, dan udah nggak pernah skip iklan di channel ini. Oke, sekarang daripada penasaran, langsung aja check it out. Ya, kisah ini terjadi pada musim semi tahun 1997, tepatnya di kota Kobe, Jepang. Kalian tahu kota Kobe? Ya, kota Kobe itu terkenal banget sama daging sapinya yang sangat lezat, konon sedunia. Tapi saya nggak akan membahas daging sapi, saya akan membahas peristiwa yang mencengangkan pada masa itu. Tepatnya pada Februari 1997, ini awalnya ya, ada dua anak perempuan lagi jalan, tiba-tiba diserang orang tak dikenal, dipukul pakai martil. Ya, mereka teriaklah minta tolong, dan pelaku kabur, dan dua anak perempuan ini berhasil diselamatkan. Polisi berusaha mencari pelakunya, tapi ya nggak ketahuan. Sampai pada Maret 1997, terjadi lagi peristiwa penyerangan. Kali ini lebih mengenaskan. Jadi ada anak usia 9 tahun, ya anak-anak SD gitu ya, dan dia tiba-tiba dihampiri seorang cowok. Nah, si anak ini ditanyain letak tempat cuci tangan di mana. Si anaknya yang polos-polos ini nih, yang masih polos banget, ngantarilah ke taman terdekat. Dan di taman itu ternyata si pelaku sudah menyiapkan rencana jahatnya. Dia memukul si anak perempuan itu bertubi-tubi hingga tewas. Sekali enggak. Kemudian si pelaku mencari korban lain, kali ini usianya 10 tahun, dan ditusuk dong. Gimana? Meninggal? Enggak, ternyata korban sempat teriak, pelaku panik, kemudian korban dibawa ke rumah sakit, dia harus dirawat 3 minggu lamanya untuk sembuh. Gimana ya rasanya jadi orang tua mereka itu? Pasti sedih banget. Yang jelas sejak itu polisi makin waspada. Mereka mengintai sana sini, tapi nggak kunjung ketemu. Dan rupanya si pelaku juga mulai nyadarin, wah, gue harus hati-hati gitu ya. Dan bulan April nggak ada kejadian apa-apa ya. Jadi rupanya si pelaku benar-benar diem dulu, ngumpet dulu. Bulan Mei polisi tetap waspada dong. Minggu 1 nggak ada, minggu kedua nggak ada, minggu ketiga nggak ada. Tapi minggu keempat tiba-tiba warga Kobe geger. Karena apa? Di sebuah sekolah SMP, di bagian gerbangnya, pagi-pagi penjaga sekolah menemukan bentuk kepala anak perempuan dong. Ya, kepalanya aja, nggak pakai badan. Ya, wajah di kepala itu adalah wajah anak perempuan yang bentuknya udah nggak karuan lah ya, dan darah juga ada di mana-mana. Polisi kemudian menemukan identitas kepala itu ternyata milik seorang anak perempuan siswi sekolah dasar luar biasa. Jadi bukan siswi SMP tersebut. Kemudian polisi mencari badannya dan ketemu juga akhirnya di pegunungan di mana terletak sebuah menara pemancar. Nih polisi bingung ya, berarti dia benar-benar merencanakan, karena untuk masuk ke menara pemancar itu susah, harus dibuat ketiruan ya, kunci palsu atau menggunakan alat untuk membuka gemboknya. Dan ditemukan bukti pula bahwa si pelaku sempat meminum darah korban. Kasihan ya. Nah, polisi menemukan petunjuk karena si pelaku ternyata ingin seperti Zodiac Killer di Amerika Serikat itu yang terkenal, tahu kan ya? Dia meninggalkan surat di mulut korban. Suratnya bunyinya seperti ini. Ya, jadi si pelaku ini minta dipanggil dengan nama Seto Sakakibara, tapi media sengaja mempermainkan dia, memanggilnya Omnibara yang artinya mawar setan. Kalau Seto Sakakibara itu kan apa ya, pembunuh anak sekolah gitu ya, jadi school killer.
yang khusus membunuh anak-anak sekolah. Dan berhasil kepancing, akhirnya polisi menemukan Seito Sakakibara yang biasa disebut si bocah A itu ya, menangkapnya langsung. Siapa dia? Ternyata pelakunya itu anak usia 14 tahun, beneran 14 tahun. Dia masih siswa SMP. Dia masih siswa SMP. Ya, kalau nggak psikopat apalagi ya. Seito Sakakibara ini pada usia SD adalah anak yang sangat cerdas. Tapi pada kelas 5 SD, dia kehilangan nenek tersayangnya. Dan sejak itu dia mulai berhayal memiliki teman-teman fantasi, teman-teman yang aneh. Dan kemudian dia mulai mencoba untuk membunuh hewan, binatang, kucing, kayak gitu-gitu ya. Kemudian di SMP lah dia mulai berani menganiaya manusia, seperti yang diceritakan tadi. Nah, karena undang-undang tidak mengizinkan anak usia di bawah umur untuk dijerat pidana, akhirnya Seito direhabilitasi jadi dari tahun 1997 dan lepas tahun 2005. 10 tahun kemudian, dia menulis buku berjudul Zeka. Buku ini laris manis dan Seito sempat mengirim nomor bukti buku ini kepada keluarga korban. Yang tentu saja keluarga korban kesel dong. Orang udah kejadian lama dan mereka ingin melupakannya, ini malah dikirimin buku dan bisa membuat kenangan lama datang kembali. Well, di manakah Seito Sakakibara sekarang? Seito Sakakibara sekarang masih hidup. Dia bekerja sebagai tukang las dan nama aslinya adalah Shinichiro Azuma. Kalian bisa cari sendiri ya. Oke, semuanya demikian cerita Seito Sakakibara atau Shinichiro Azuma atau bocah A yang cukup mencengangkan, yang bikin heboh Kobe pada tahun 1997 karena pembunuhan berantai yang dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak. Well, sampai sini aja dulu cerita di video kali ini. Semoga aja ada hikmahnya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Dan like, komen, share juga. Jangan skip iklannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.